Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan segala urusannya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah mobil tahun 97, mobil tua ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ngajak tebak-tebakan kepada teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa menebak nggak? Di belakang saya ini mobil apa? Nah, kita lihat dulu penampakannya dari samping. Bagaimana teman-teman? Sudah punya jawabannya? Mungkin dari teman-teman ada yang menebak ini adalah mobil Panther Touring, atau ada yang menebak ini mobil Kijang Rangga. Bahkan mungkin ada yang menebak ini mobil Taruna. Begitu juga yang saya alami ketika mobil ini dikomentari oleh teman-teman saya atau oleh orang yang melihat pertama kali. Ada yang menyebut ini Taruna, yang menyebut ini Panther, tapi ini adalah mobil Kijang Jantan Rider tahun 97, di mana tahun 97 itu menjadi awal mula Toyota mengeluarkan atau meluncing mobil Kijang Kapsul. Nah, hari ini saya akan mereview mobil tua ini. Selain itu juga saya akan membagikan beberapa pengalaman saya selama merawat mobil ini selama 1 tahun yang sudah berjalan. Selain itu saya juga akan membagikan tips-tips bagaimana cara kita membeli mobil tahun tua. Saran saya ketika teman-teman ingin membeli mobil tahun tua atau yang sudah berumur ya, itu lebih baik kita menggunakan jasa inspektor atau bengkel terdekat, teknisi atau mekanik bengkel terdekat, supaya kita tidak dibohongi atau tidak terkecoh dengan keadaan mobil itu sendiri ya. Tapi walaupun kita menggunakan jasa-jasa orang tersebut, alangkah lebih baiknya kita membekali diri dengan pengalaman-pengalaman kita tentang otomotif, supaya nanti ketika ada obrolan dengan orang-orang atau dengan penjualnya langsung, itu kita ada wawasan walaupun sedikit, supaya tidak kaku dan meminimalisir untuk ditipu ya teman-teman. Baik, langsung saja kita lihat mobilnya. Kita buka dulu kapal. Jangan pendek, sampai. Enggak kena sih Pak, kena nggak apa-apa. Nah teman-teman, ketika kita ingin membeli mobil tahun tua, yang pertama-tama kita harus perhatikan yaitu adalah surat-suratnya. Pastikan dulu surat-surat itu ada dan tampil ketika kita mengecek kendaraan tersebut. Hal tersebut menjadi poin pertama ketika kita akan membeli, karena ketika kita setelah mengecek kendaraannya baik mesin ataupun bodi, dan setelah semuanya bagus menurut teman-teman, ketika surat-suratnya itu bermasalah, nah itu menjadi sia-sia atau tidak berguna kita mengeceknya. Maka dari itu hal surat-surat itu menjadi hal utama. Kita cek dulu surat-suratnya apakah nomor mesinnya itu sesuai, nomor kerangkanya sesuai. Nah, nomor kerangka itu ada di bagian bawah sebelah kiri, nanti saya tunjukkan, dan nomor mesin ada di bagian dalam sini, nanti saya tunjukkan juga. Nah, ini juga penampakan mobil Kijang Kapsul tahun 97 dibekali dengan mesin 7K bertenaga 1800 cc. Nah, kedua, ketika kita mengecek mobil, pastinya akan mengecek mesinnya ya teman-teman. Kita lihat dulu apakah ada kebocoran dari oli. Kita lihat dalam-dalamnya, kalau perlu kita ngolong apakah di dalam sana ada kebocoran yang menetes ke bawah. Jika sudah tidak ada, kemudian kita cek dulu olinya. Ini bagian olinya. Jika mobil ini sehat, olinya itu berwarna coklat atau warna hitam ya teman-teman. Tidak ada warna putih-putih susu atau seperti lendir. Ketika warna putih atau lendir itu ada, berarti mobil itu, oli itu sudah tercampur oleh air radiator. Bagian silinder headnya sudah dimasuki oleh air radiator. Nah, itu harus turun mesin. Ini dia penampakan dari depannya.
Kita lihat dari sampingnya. Ini ada over fender. Spionnya masih bawaan dari karoseri, masih ori, belum pernah ganti. Pintunya tuas. Nah, ini penampakan dari dalam mobilnya. Door trimnya plastik. Ini masih kain bawaan dari karoserinya. Sudah power window ya teman-teman. Tapi untuk depan dipindahkan ke sini karena yang di sini sudah rusak tombol-tombolnya dan central locknya sudah tidak berfungsi. Kita lanjut ke dalam. Mobil ini sudah power steering, jadi sangat ringan sekali untuk dibawa muter-muter atau berbelok-beloknya. Di sebelah kiri ada tuas wiper. Nah, ini adalah tombol air untuk membasahi kaca. Di sebelah kanan ada tuas headlamp. Nah, ini kisi-kisi AC bagian pengemudi, bisa diatur. Ini adalah indikator kecepatan. Yang sini adalah RPM, yang atas adalah untuk bensin dan bawah untuk air atau kulatnya teman-teman. Di sebelah sini ada soket tractor. Ini masih berfungsi ya teman-teman. Ini masih bisa panas untuk bisa dijadikan korek. Di sini ada jam, tapi sudah tidak berfungsi. Ada tulisan jantannya, masih bawaan asli. Nah, ini ada kisi-kisi AC, di tengah ada dua kisi-kisi. Di bagian penumpang pun juga ada. Di sini ada laci tertutup. Bisa dikunci tapi kuncinya sudah tidak ada. Nah, ini ada tombol wiper dan juga ada tombol harjak. Ini adalah tombol air bagian belakang. Nah, ini ada tuas AC. AC-nya masih lumayan dingin teman-teman. Masih bisa digunakan untuk menghilangkan embun ketika hujan. Walaupun tidak dingin tapi masih berfungsi. Nah, ini ada audio masih asli bawaan Toyota. Masih bisa berfungsi teman-teman untuk radio ataupun untuk kaset kepingan. Nah, di sini ada laci terbuka untuk nyimpan karcis atau nyimpan kartu. Di sini ada laci kecil, bisa juga untuk kartu ya teman-teman. Di sini ada asbak untuk teman-teman perokok, bisa dibuang, bisa dikumpulkan ke sini sisa-sisa abu rokoknya. Manual 5 percepatan dan 6 mundur. Ini rem tangannya masih berfungsi. Nah, di sini ada armrest. Bawahnya ada box. Lumayan luas teman-teman. Bisa untuk menyimpan barang-barang bawaan. Ya, ini contohnya payung aja bisa ditaruh di sini. Antisipasi kalau hujan. Nah, di sini ada set belt atau sabuk pengaman. Ini ada hand grip. Ini bagian atasnya, AC-nya double blower teman-teman. Di sini ada sun visor. Untuk sebelah kirinya sudah rusak, tidak bisa mengunci sendiri. Jadi harus kita bantu dengan kawat ini. Ini sun visor bagian sopir. Kursinya masih asli, bawaan dari karoseri. Sangat hangat teman-teman. Yang saya sukai dari kursi ini adalah ketika malam hari kita perjalanan jauh begitu, rasanya itu sangat nyaman. Seperti ketika kita tidur atau duduk di atas tumpukan baju yang setelah dicuci atau setelah dijemur. Itu rasanya seperti itu teman-teman menurut saya. Nah, di sini ada tuas untuk menggerakkan penyender kursinya. Bisa kita gerakan maju mundur, bisa buat tidur juga. Nah, di bawah sini ada tuas untuk maju mundur kursi keseluruhan. Ini udah terlalu mundur. Nah, untuk majunya bisa. Set. Nah, tinggal ditarik saja, bisa maju mundur. Sudah, ini bagian depannya. Ini penampakan dari penumpang bagian belakang, bagian tengah. Di sini ada lampu baca. Di depan tadi juga ada lampu baca. Nah, itu dia. Double blower. Ada 4 kisi-kisi. Ini masih nyala ya teman-teman. Nah. Di sini ada tuas untuk membuka pintu dari dalam. Ini ada pengunci pintunya.
Nah, ini penampakan dari belakangnya atau dari bokongnya. Bannya ada di bagian belakang. Bisa juga diletakkan di bagian bawah, tapi saya lebih suka ban ini berada di depan pintu ya teman-teman. Lebih kelihatannya lebih gagah ya. Kita buka. Nah, tuasnya ini udah rusak. Aslinya di sini, sebelah sini. Karena sudah patah dan saya carikan di berbagai toko offline maupun online, tidak ada yang seperti ini karena mungkin ini bawaan dari karoseri ya teman-teman. Tidak banyak dijual di pasaran. Jadi saya pasang seadanya begini. Yang penting bisa membuka mobil, bisa membuka pintu. Coba kita buka. Nah, kursinya masih berhadapan. Di sini bisa ditempati oleh 4 orang anak kecil. Nah, untuk orang dewasa mungkin 2 ya teman-teman. Kalau 4 orang nyiksa, kasihan. Nah, di sini masih ada radio forger. Di sini seharusnya ada audio atau salon. Saya lepas karena mobil ini untuk saya berniaga atau untuk mengangkut barang-barang. Jadi kalau dipasang audionya itu bakal merusak atau bisa lepas. Di sini ada tarikannya, di sini ada kunci pintunya. Kita tutup lagi cukup ya teman-teman. Kita lihat bagian belakang. Tempat bensinnya ada di bagian sebelah kiri. Ini bagian belakangnya. Ini door trimnya. Tuas pintu dari dalam. Ini power window. Ini audionya setiap pintu ada. Jos teman-teman. Ini ada tuasnya. Ini ada angres. Di sini juga ada box penyimpanan. Walaupun kecil tapi masih lumayan bisa buat nyimpen buku atau nyimpen alat kecil ya teman-teman. Nah, di sini bisa buat naruh minuman atau pop mie, bisa dinaikkan. Kita lihat bagian samping dari penumpang, sisi samping dari penumpang. Ini sudah kropos ya teman-teman. Harusnya ini segera ditambal atau didempul, karena jika tidak nanti ini akan merembet dan membuat mobil ini semakin terkelupas bodinya. Mungkin sudah cukup ya teman-teman kita review body, interior dan juga fitur-fiturnya. Sekarang mari kita test drive. Kita coba nyalakan mesinnya. Langsung nyala. Indikator bahwa dinamonya masih baik, masih normal ya teman-teman. Power steeringnya masih enteng banget, masih enak ketika kita putar balik itu tidak susah ya teman-teman. Kita mulai jalan. Kijang terkenal dengan kenyamanannya. Mobil ini kami dapat dengan harga 40 juta dengan kondisi pajak mati 1 tahun, ban gundul, wiper belakang tidak ada, audio mati, knalpotnya bocor, dan beberapa PR kecil lainnya. Tapi menurut saya hal itu wajar karena mobil ini didapat dengan harga yang tidak begitu mahal. Saya mendapatkan mobil ini di tahun 2023 dan sekarang tahun 2024. Berarti sudah 1 tahun saya merawat mobil ini. Bagi saya mobil ini sangat nyaman ya teman-teman. Yang saya sukai dari mobil ini adalah bodinya yang besar dan juga tinggi. Berbeda dengan Kijang kapsul lainnya seperti yang tipe LX atau tipe LSX. Mobil ini bisa dibilang mobil langka karena pada tahun itu mobil ini diproduksi sangat sedikit teman-teman. Tapi walaupun begitu soal perawatan ini sangat mudah. Spare partnya pun banyak banget dijual di toko-toko spare part. Sama seperti mobil Kijang kapsul lainnya. Dan selama saya menggunakan mobil ini, part-part yang sudah saya ganti yaitu ganti set kopling,
isi freon dan servis AC, servis karburator, dan juga servis radiator. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli mobil pertamanya, kalau saya boleh menyarankan, mobil Kijang Kapsul ini bisa menjadi solusinya. Karena secara umum, mobil ini sangat mudah perawatannya teman-teman. Spare part-nya pun sangat mudah dicari. Bahkan, ada salah satu mekanik yang pernah bilang kepada saya seperti ini. Mobil ini, asalkan ada oli dan juga ada airnya, itu bisa jalan. Hehehe. Itu menggambarkan betapa mobil ini sangat mudah ditangani teman-teman. Itu menurut dia ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah serta penjelasan yang kurang dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.